Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Masih tentang sifat-sifat seorang murid yang siddiq, seseorang yang hendak menuju Allah, seseorang yang ingin menjadi kekasih Allah harus bersifat dengan sifat yang benar, harus siddiq. Nah, di antaranya lagi sifat seorang murid yang siddiq semalam disebutkan seorang murid yang siddiq itu la talqahu illa ala khairin ya'maluhu aw ilmin yu'allimuhu. Banyak di antara sifat-sifat seorang murid yang siddiq. Semalam disebutkan sudah beberapa sifat-sifat seorang murid yang siddiq. Kemudian lagi dia tidak melontarkan diri melainkan atas kebaikan yang ia amalkan. Au ilmin yu'allimuhu, atau ilmu yang ia pelajari. Jadi sehari-hari pekerjaannya itu beramal dengan amal kebaikan dan menuntut ilmu. Ia melontarkan diri pada menuntut ilmu yang ia pelajari. Jadi seorang murid yang siddiq, orang yang hendak menjadi kekasih Allah, ia harus berkecimpung dalam ilmu. Kalau tidak sebagai pengajar, maka dia bertindak sebagai orang yang belajar. Jadi tidak pernah putus dalam menuntut ilmu. Yurja khairuhu wa la yukhsha syarruhu. Diharapkan orang akan kebaikannya dan tidak ditakuti akan kejahatannya. Jadi seorang murid yang benar, orang mengetahui bahwa dirinya itu baik, sehingga orang selalu mengharapkan kebaikannya. Orang mengharapkan dia selalu ada. Kenapa? Dia dianggap orang yang baik. Wala yukhsha syarruhu, dan tidak ditakuti kejahatannya. Artinya seorang murid itu sudah dapat diketahui orang dia tidak berbuat jahat, sehingga orang tidak takut akan kejahatannya. Ini dua. Pertama, yurja khairuhu, diharap orang kebaikannya, wala yukhsha syarruhu, dan tidak ditakuti kejahatannya. Jadi dia ada, orang kada takut, bahkan orang berharap keberadaannya. Nah, berbeda orang nang jahat, orang tidak mengharap dirinya ada dan orang takut dengan kejahatannya. Seorang murid, orang yang hendak menuju Allah, orangnya jelas harus baik. Artinya bukan hanya di lingkungan rumahnya, akan tetapi juga di masyarakat. Yurja khairuhu, diharap orang kebaikannya, wala yukhsha syarruhu, dan tidak ditakuti akan kejahatannya.
orang merasa aman dengan ada dirinya, orang merasa terbantu dengan kehadirannya. Itu seorang murid yang siddiq. Namun mulut menyakiti hati orang, tangan menzalim orang, nah ini bukan seorang murid. Jadi seorang murid, orang lain itu mengharap kebaikan dan tidak takut dengan kejahatannya. Orang ini ditaruh dimanapun disenangi orang. Wala yu'zi man azahu, dan dia tidak menyakiti orang yang menyakitinya. Maksudnya kadang membalas. Hendak jadi wali bang, hendak jadi wali itu ngalih memang. Di antaranya tadi kan murid itu arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Murid itu artinya orang yang berkehendak. Berkehendak apa maksudnya? Berkehendak jadi kekasih Allah. Orang yang berkehendak menjadi kekasih Allah, maka banyak sifat-sifat yang harus dimilikinya. Di antaranya wala yu'zi man azahu, tidak menyakiti orang yang menyakitinya. Maksudnya tidak mengganggu, tidak menyakiti orang yang mengganggunya. Kada membalas. Diganggu orang kada membalas. Digunjing orang kada membalas. Dipitnah orang berdiam. Ditampar orang. Tapi ini murid. Ada beberapa kelompok orang yang sudah wasil, orang yang sudah sampai. Orang yang sudah sampai kepada Allah bukan murid lagi. Maka kadang-kadang mereka mau membalas untuk menghindarkan hukuman Allah kepada orang yang menzalim mereka. Karena ujar Allah Ta'ala, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harab. Barang siapa memusuhi waliku, maka aku habarkan dengan berperang. Nah, kadang seorang wali bisa membalas dengan tujuan supaya orang itu tidak dihukum Allah karena sudah dibalas. Tapi kalau beliau berdiam, maka Allah akan menghukum orang yang mengganggu mereka. Cuman nih orang sudah wasil. Kalau seorang murid, orang yang hendak menuju Allah masih belum wasil lagi, la yu'zi man azah, dia tidak membalas, tidak menyakiti orang yang menyakitinya. Karena yang diharapnya pahala. Sedangkan orang wali kadang yang diharapnya adalah keselamatan seluruh orang. Misal si fulan mengganggu seorang wali. Wali ini bisa membalas sekadar supaya orang itu tidak terkena hukuman dari Allah. Karena kalau Allah yang menghukum, orang itu bisa mati su'ul khatimah. Lalu dibalaslah oleh si wali tadi dengan tujuan supaya mereka tidak tertimpa hukuman Allah. Sudah dibalas. Mereka menggunjing, dibalasnya oleh wali tadi supaya jangan kena hukuman. Wah, kenapa si Din itu membalas? Tujuannya supaya orang yang mengganggu tadi tidak terkena hukuman dari Allah karena sudah dibalas. Karena kalau mereka kadang membalas, otomatis Allah akan menghukum, mengatulahani ujar orang. Amun membalas kadang mengatulahani lagi. Jadi ada guru-guru, ulama-ulama, ada orang-orang besar tiba-tiba membalas. Itu kadang mengatulahani lagi sudah. Kenapa? Sudah dibalas. Tapi bila mereka berdiam, hati-hati. Itu mengganggu mereka. Ujar Imam Syafi'i,
daging ulama itu beracun. Artinya kalau kita ganggu binasa. Ini ulama nang kada membalas. Namun mereka membalas saja kada mengutulahan ini tuh. Cuma hati-hati kalau orang kada membalas, hati-hati. Namun dibalas orang aja kada mengatulahan ini. Tapi berbeda dengan murid. Seorang murid ini orang nang hanyar hendak tumbuh, maka dia la yu'zi man adahu, dia tidak menyakiti orang yang menyakitinya, kada membalas. Kita ni murid masih, jadi kita hendaklah bersifat tidak membalas kepada orang yang menyakiti. Didoakan. Wala yajibu man jafahu, dan dia tidak merenggangi orang yang menjauhinya. Dijauhi orang, dia yang mendekati. Nah, itu sifat murid yang siddiq, tidak merenggangi orang-orang yang merengganginya. Orang kada mahirani inya nang bedahulu menagur. Kita kada dihirani orang sudah artinya putus hubungan. Seorang murid dia tidak merenggangi orang yang merenggangi dirinya. Dia yang menyambung hubungan. Kayak Nabi kita direnggangi orang, Nabi kita yang mendatangi. Ada orang melempari Nabi setiap hari, bila Nabi lewat dilempari dengan kotoran, dilempari dengan macam-macam sampah. Nabi lewat dilempari dengan sampah, dilempari dengan kotoran unta, macam-macam. Suatu hari nang melempari ini kada ada lagi. Ujar Nabi, kenapa kada ada lagi nang setiap hari melempari itu? Ditanyakan Nabi ke orang, sekalinya orangnya sakit. Kemana ajar Nabi? Tumben hari ini kada ada nang melempari Nabi. Tanyakan Nabi, mana orang nang biasa melempari aku? Ujar orang, dia sakit. Akhirnya Nabi nang datang menjenguk, Nabi membawa buah. Akhirnya orang itu taubat, orang itu masuk Islam. Banyaknya keluarga, banyaknya tetangga, tidak ada yang menjenguk dirinya ketika dia sakit. Tiba-tiba ternyata Nabi yang setiap hari dilempari, ternyata Nabi orang yang pertama menjenguk ketika dia sakit. Nah, akhirnya orang itu masuk Islam. Ada lagi cerita ketika Nabi sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau hendak mengerjakan seluruh sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Lalu datanglah ke rumah anak beliau Siti Aisyah bini Nabi. Ujar Abu Bakar, wahai Aisyah, sunnah mana lagi yang belum aku lakukan daripada sunnah yang dikerjakan Nabi? Ujar Siti Aisyah, itu wahai ayahku, Nabi setiap hari memberi makan seorang pengemis yang buta, yang beragama Yahudi. Agamanya Yahudi itu di pinggir jalan, ujar Siti Aisyah. Jadi setiap hari, ujar Siti Aisyah, Nabi itu menyuapi orang itu makan. Namun engkau hendak mengerjakannya sunnah Nabi, silahkan. Esok hari Abu Bakar membawa roti, hendak memberi makan pengemis buta tadi, orang Yahudi. Ketika Abu Bakar hendak menyuapi, Abu Bakar ini mendengar ternyata pengemis buta tadi mencaci maki Nabi. Ujarnya, sekarang Muhammad sudah mati, Muhammad penipu, Muhammad tukang sihir, macam-macam disumpahinya Nabi. Nabinya sudah meninggal, Nabi sudah wafat. Jadi Abu Bakar ini terkejut, inikah setiap hari nang diberi makan oleh Nabi, orangnya mencaci maki dengan Nabi. Tiba-tiba
Abu Bakar ini coba-coba menyuapi. Ketika Abu Bakar menyuapi, orang ini menyanggah. Siapa engkau berani menyuapi aku? Engkau ini bukan orang yang setiap hari menyuapi aku. Orang yang menyuapi aku tuh orangnya lemah lembut. Sebelum menyuapi, dilemah-lemahkannya dahulu rotinya, dibasahinya dahulu supaya aku nyaman menelan. Orang yang menyuapi aku tuh tutur katanya lembut, baik. Rupanya selama ini Nabi menyuapi, nya kada tahu bahwa yang menyuapinya setiap hari itu Nabi. Ujarnya yang menyuapi aku ini biasanya tangannya ini lembut, dan sebelum dimasukkan ke mulutku dia basahi rotinya dahulu supaya aku nyaman menelan. Engkau ini lain yang menyuapi aku setiap hari. Kemana orang yang menyuapi aku setiap hari itu? Ujar Abu Bakar, orang yang menyuapi engkau itu sudah wafat. Iya, orang yang engkau caci maki tadi orangnya. Akhirnya Yahudi tadi menyesal. Akhirnya Yahudi tadi bertaubat masuk Islam. Ternyata selama ini Nabi menyuapi orang yang mencaci maki Nabi. Akhirnya masuk Islam. Nah, itu seorang murid, dia la yu'zi man azah wa la yajfu man jafah. Dia tidak menyakiti orang yang mengganggunya dan tidak merenggangi orang yang merengganginya. Kanakhlati turma bil hajar patarmi birrutab. Seperti pohon kurma turma bil hajar, dilempari dengan batu, watarmi birrutab, dan dia membalas dengan buah, membalas dengan kurma. Kayak itu seorang murid tuh dilempari orang dengan kezaliman, dia balas dengan kebaikan. Seperti pohon, seperti nakhal, seperti pohon kurma. Karena khelati seperti pohon kurma, turma bil hajar, dilempari dengan batu, patarmi birutab, maka dia membalas melempar dengan buah kurma. Mbah dilempari kan sakit, dilempari pohon tuh, tapi nya membalas dengan buah. Nah kayak itu seorang murid. Jadi hendak jadi wali itu kok semudah itu, apalagi bakal wali. Wali lihati akhlaknya kayak apa, ibadahnya kayak apa, ilmunya kayak apa. Tuh wali sidin tuh cuma penamparan orangnya, pengarasan orangnya. Wakal ardi yutrahu alaiha kullu qabihin wala yakhruju minha illa kullu malihin. Dan seperti bumi dilempari di atas bumi itu tiap-tiap yang kotor, dan tidak keluar dari bumi melainkan tiap-tiap yang baik. Bumi itu dilempari dengan kotoran, sampah, tapi nang keluar tumbuh-tumbuhan, biasan makanan. Dilempar kotoran, sampah, macam-macam bumi itu, tapi nang dikeluarkannya apa? Padi keluar di situ, gandum keluar di situ, sayur keluar di situ. Nah dia dilempari yang kotor-kotor, yang hina-hina, tapi membalas dengan kebaikan. Makanya tidak mencapai seseorang itu derajat kewalian kecuali sudah menyatu dengan tanah. Maksudnya kayak tadi, menyatu dengan tanah itu. Dilimpari orang segala kejahatan-kejahatan, hanya membalas dengan kebaikan. Itu ciri wali itu kayak itu. Taluhu anwaru sidqihi ala zahirihi, nampak cahaya kebenarannya, sidiknya
ala zahirihi, atas zahirnya. Jadi dari zahirnya orang sudah bisa menilai orang ini baik. Jadi seorang murid yang sidik itu dari zahir sudah terpancar cahaya sidik. Wa yakadu yabsahu ma yura ala wajhihi amma yudmiru fi sarairihi. Dan hampir-hampir lebih nampak sesuatu yang dilihat atas wajahnya dari sesuatu yang tersimpan dalam rahasianya. Artinya nang nampak aja kelihatan baik, apalagi dalamnya, sirnya. Sa'yuhu wa himmatuhu fi ridha maulah. Sa'yuhu, usahanya, himmatuhu, himmah keinginannya, fi ridha maulah, pada keridaan Tuhan. Jadi setiap hari itu kerjaannya, perkataannya, perbuatannya, keinginannya, niatnya, geritik hatinya, semuaan hanya untuk mencari keridaan Tuhan. Kenapa inya baik dengan makhluk? Inya hendak dapat keridaan Tuhan. Kenapa inya jujur? Hendak dapat keridaan Tuhan. Kenapa lemah lembut? Hendak dapat keridaan Tuhan. Kenapa inya pemurah, memberi sedekah? Hendak mendapat keridaan Tuhan. Kadang ada yang lain. Kita bisa juga memberi orang, cuma ada tujuannya, ada kadang. Jadi kita tuh memberi orang tuh biasanya ada tiga biasanya. Pertama, karena diminta. Kenapa jadi memberi? Diminta, Bang. Orang minta, mau ada mau memberi. Yang kedua, karena kita ada maunya, makanya memberi. Kenapa jadi memberi? Ada nang kutuju. Karena aku ada maunya, makanya aku beri. Nah, nang ketiga ini nang alih nang memberi, benar-benar hendak memberi. Jadi kita memberi sesuatu itu tidak lepas dari nang tiga nih. Jadi pejabat ke kita. Kenapa jadi memberi? Proposal bahembur, diminta. Nang kedua, kenapa memberi? Ada maunya, minta pilih. Nah, mencari nang ketiga nih nang alih, nang bujur-bujur, hendak memberi dari hati. Nah, ini nang dimaksud. Nang murni menuntut keridhaan Allah. Jadi seorang murid, himmahnya, keinginannya, pekerjaannya, usahanya itu semata-mata tidak ada yang lain melainkan mengharap keridhaan Allah. Kenapa sabar dari musibah? Mengharap keridhaan Allah. Kenapa memaafkan orang yang menzalim? Karena mengharap keridhaan Allah. Ada juga orang memaafkan bukan karena mengharap keridhaan Allah, ada. Memaafkan dengan hal-hal yang lain. Kenapa pian memaafkan? Membalas kedua nih juga aku, nah lain lagi nih tuh. Kenapa memaafkan? Paksa kalau kamu membalas juga. Kenapa sabar? Karena mengharap keridhaan Allah. Jadi kadada nang lain selain mengharap keridhaan Allah itu murid nang siddiq. Wahirsuhu, dan keinginannya, fi mutaba'ati rasulihi, pada mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi keinginannya di dunia ini dua aja, menuntut keridhaan Allah dan keinginannya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seorang murid. Mutaba'ati rasulihi wa habibihi wa mustafah, mengikuti Rasulullah kekasihnya, wa mustafah. Mustafa itu nama Nabi juga, mengikuti Nabi. Yata'assa bihi fi jami'i ahwalih, dia ikuti dengan Nabi fi jami'i ahwalih, pada seluruh keadaannya. Mutaba'ah,
kita nih kan mendengar arti mutabaah tuh sering, mengikut Nabi tuh sering itu mendengar, kada asing di telinga kita. Tapi apa itu mutabaah nang sebenarnya? Kan biasa ya kita mutabaah Nabi, mutabaah Nabi la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berkata, tidak berbuat melainkan yang baik. Memadahi mutabaah wa Nabi, tapi mulut nang kutur-kutur, mulut cerubu misal. Tapi nang dikisahkan Nabi, mutabaah dengan Nabi. Tapi intinya kada mutabaah. Lanji misal bepandir, mulut kotor nang cerubu-cerubu di pengajian nah pulang. Tapi bila dikisahkan mutabaah dengan Nabi, mengikut Nabi, Nabi la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berkata, tidak berbuat melainkan yang baik. Nah, hakikat mutabaah itu ru'yatul matbu fi kulli syai', melihat orang yang diikut pada tiap-tiap sesuatu, itu mutabaah. Makan, sebelum makan membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, seolah-olah hanya melihat dengan Nabi ketika makan kayak itu. Jadi mulai bangun guring itu, bangun guring nih Nabi apa? Hendak ke WC, oh Nabi membaca bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal habais. Karena keluar WC ingat Nabi, keluar WC apa? Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa afani. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis. Karena hendak apalagi mbak itu hendak turun rumah, ingat lagi Nabi turun rumah nih apa nang dibaca? Memakai sandal Nabi apa nang dibaca? Turun rumah bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Memakai sandal ingat lagi wa Nabi, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ketika di kendaraan ingat lagi Nabi berkendaraan apa nang dibaca? Nah ingat terus itu. Hendak berbaju alhamdulillahillazi, hendak makan, sesudah makan. Nah tuh melihat orang yang diikut pada tiap-tiap sesuatu. Bertamu ke rumah orang, Nabi kayak apa cara mengetuk pintunya. Nah Nabi kayak apa ketika menghadapi tamu. Ini seolah-olah Nabi ini ada terus. Nah itu mutabaah adanya. Ru'yatul matbu fi kulli syai', melihat orang yang diikut pada tiap-tiap sesuatu. Nabi tidurnya kayak apa? Hendak guring ingat sudah wa Nabi, Nabi ketika guring nih kayak apa? Bebaringnya seperti apa? Nang dibacanya apa? Karena bangun guring ingat wa Nabi, nang dibaca Nabi ketika bangun guring apa? Itu ngaran mutabaah nang asli itu, melihat orang yang diikut pada tiap-tiap sesuatu. Nah seorang murid tidak lain keinginannya melainkan hanya ingin mengikut Nabi. Oh hendak bepandir cerubu, Nabi kan pernah bepandir cerubu, kada jadi mutabaah kan. Nabi menyebutkan kelamin itu aja kada mau menyebut. Wahai Rasulullah kayak apa? Apakah wajib mandi? Ujar Nabi, apabila bertemu dua tempat khitan. Kada ada Nabi menyebut kemaluan ini kada ada. Ujar Nabi, apabila bertemu dua tempat khitan. Saking Nabi kada hendak menyebutkan kemaluan itu. Wahai Rasulullah, apakah wajib mandi? Ujar Nabi, apabila bertemu izal taka, apabila bertemu dua tempat khitan. Artinya dua tempat khitan itu apa? Kemaluan kalau. Kenapa Nabi kada menyambat paraj? Kenapa Nabi kada menyambat zakar? Kenapa? Nabi melajari. Nabi ini orangnya pemalu dalam hal-hal yang kotor, cerubu. Kada mau Nabi menyebut kemaluannya, kada mau. Apabila bertemu dua tempat khitan, maka wajib mandi. Nah, saking halusnya Nabi. Hendak cerubu, ingat tuh Nabi. Nabi kada mau cerubu, kada mau berkata nang kotor. Ini itu ngarannya mutabaah. Bila kada kaya itu,
di mulut aja kita mutabaah mengikut Nabi. Nabi apabila bercanda pun candaan Nabi itu benar, kada mau berdusta. Bercanda Nabi bisa, tapi benar. Ujar Nabi, kenapa engkau menaiki anak unta? Ujar Nabi, nang dinaiki sahabat nih unta dewasa. Lain wahai Rasulullah, unta dewasa ini. Ujar Rasulullah, meskipun dewasa tapi ada mamanya kalau. Ada, nah berarti anak unta aja Nabi. Nabi bercanda bisa juga tapi benar. Ujar Nabi, ada kalau mamanya. Ada, nah berarti anak unta juga aja Nabi meskipun ganal sudah. Ujar Nabi, orang tua kadada di dalam surga, kada masuk surga, menangisan nang tuha-tuha nih. Kayak apa kami wahai Rasulullah? Ujar Nabi, di dalam surga memang kada ada orang tua karena umurnya kayak umur Nabi Isa 33 tahun. Yang mati umur 70 lah, di surga 33 tahun ya kan umurnya. Jadi Nabi kada ada orang tua masuk surga menangisan. Nabi bisa bercanda tapi benar. Kada berdusta, kada bercanda Nabi benar. Wa yaqtadi bihi fi akhlaqihi wa af'alihi wa aqwalihi, dan mengikut dengan Nabi fi akhlaqihi pada akhlaknya, wa af'alihi dan perbuatannya, wa aqwalihi dan perkataan-perkataannya. Jadi Nabi berkata kayak apa caranya. Mumtasilan li amri rabbihil azim fi kitabihil karim haitsu yaqul, dia menjunjung bagi perintah Allah yang maha agung di dalam kitabnya yang mulia, haitsu yaqulu sekira-kira Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa manahakum anhu pantahu. Sesuatu yang mendatangkan kepada kalian oleh Rasul maka ambil. Ini Al-Quran menyuruh nih. Ujar Allah, sesuatu yang didatangkan oleh Rasul ambil, maksudnya kerjakan. Wa manahakum anhu pantahu, dan sesuatu yang melarang oleh Rasul kepada kalian pantahu, tinggalkan. Jadi dua, yang disuruh Nabi gawi, Al-Quran menyuruh nih, ma'atakumur rasul fakhudhuh, apa yang dibawa oleh Nabi ambil, kerjakan. Wa manahakum anhu pantahu, dan sesuatu yang Nabi larang tinggalkan. Lalu ada di tengah, Rasul kada pernah menyuruh dan Rasul kada pernah melarang. Ada kalau? Nah inilah yang diperdebatkan nih. Sesuatu yang kada pernah disuruh oleh Nabi dan kada pernah dilarang oleh Nabi, liyati karinahnya. Apakah termasuk dalam agama atau kada? Maulid, Nabi kada ada menyuruh, Nabi kada ada melarang. Nah ada kalau? Kan Al-Quran tadi sampai di situ aja. Ujar Al-Quran, yang disuruh Nabi kerjakan, yang Nabi larang tinggalkan. Cuma ada nang Nabi kada menyuruh dan Nabi kada melarang. Lalu lihati di situ tuh ada atau kada kebaikannya. Orang merayakan Maulid, Nabi kada ada menyuruh, tapi Nabi kada ada melarang juga. Nah lalu lihati dalam Maulid tuh apa isinya. Orang baca Quran. Baca Quran nih Nabi nyuruh lah. Nabi menyuruh. Dalam Maulid tuh ada orang saling nasihat menasihati ceramah. Nabi menyuruh lah, disuruh. Dalam Maulid itu ada orang bersedekah makanan. Sedekah termasuk ibadah kadakah? Ibadah. Nabi nyuruh. Dalam Maulid itu ada silaturahmi. Ini bagian dari agama nih. Nah berarti boleh aja ini.
Lain dalam maulid tuh begitaran, bercampur laki-laki bini-bini, membuka aurat. Nah, ini lain. Nah, ini yang dilarang. Nabi gak ada menyuruh, Nabi gak ada melarang, tetapi pekerjaannya bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang gak ada boleh digawe. Kalau pekerjaannya masih dalam lingkup syariat aja, gawe aja. Nabi gak ada menyuruh, Nabi gak ada melarang. Nah, apalagi haulan, ada Nabi nyuruh mahaul lah, ada. Nabi ada melarang orang mahaul, kan ada juga. Cuma lihat di dalam haulan itu apa? Orang berzikir, orang baca Quran, silaturahmi, orang bersedekah makanan, orang menjalin silaturahim, mengumpulkan keluarga. Baik kekandakan di dalam agama, baik. Cuma ngarannya aja haulan. Isinya apa? Isinya nang dikerjakan dalam agama. Lain haulan tuh nah. Dalam haulan misalnya bedumino. Nah ini kan ada dalam agama itu. Nabi kan ada menyuruh haulan, Nabi kan ada juga melarang haulan. Cuma isinya lihat amun isinya badum, meskipun ngarannya haulan kan boleh. Ngarannya aja itu nang ianya isinya. Jangan terpandang merek. Yang terpandang merek. Oh ya ini banyak kayak juga nang mereknya aja isinya nang kada benar. Banyak aja juga. Jadi wama atakumur rasul fahuzuh, apa yang didatangkan oleh Nabi kerjakan. Wama nahakum anhu pantahu, dan apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Cuma ada di tengah, Nabi kada melarang, Nabi kada menyuruh. Lihat isinya apa, biar ngarannya baik, kemun isinya kada baik, jangan dilarang. Itu berarti kada sesuai dengan agama. Jadi kada ngalih kada masalah itu. Adat semalam dijelaskan, kalau bertentangan dengan syariat kada boleh. Kalau kada bertentangan dengan syariat silahkan, dan jangan dianggap satu kewajiban. Hendak bermandi-mandi, hendak kita macam-macam di sini adat. Kalau kada bertentangan dengan syariat silahkan. Nah, jadi nang digawi apa nang disuruh Nabi, dan nang ditinggalkan apa nang disuruh Nabi menjauhinya. Ada di tengah-tengah, lihati apakah itu termasuk bagian nang disuruh oleh Nabi atau kada bagiannya, cuma ngarannya aja. Nabi adalah memberi duit, misal bersedekah tawan rupiah, kada ada duit kertas, kada ada. Cuma nang penting nilainya nang ianya. Nabi itu menyuruh pada apa, nang penting disedekahkan ke tempat nang baik, gesan masjid, gesan membantu orang. Nah, biar dirham nang disedekahkan, biar dinar tapi ke tempat maksiat. Nang dipandang tuh bukan dinar dirhamnya, biar rupiah. Nabi kada ada pakai rupiah bersedekah. Bid'ah juga itu kada ada pakai rupiah bersedekah. Nah, nang dinilai itu nilainya bujur kah kadakah menempatkannya. Awan rupiah cuma gesan masjid, awan rupiah cuma gesan pesantren, ini gesan bantu orang miskin. Nilainya. Jadi mengikut sunnah itu ada secara hakiki, ada secara substansi. Substansinya, tujuannya sebenarnya apa? Nabi makan gandum. Kenapa? Karena di zaman Nabi orang makan gandum. Cuma tujuannya apa? Substansinya kenyang. Kenapa Nabi makan gandum? Supaya kenyang. Kita makan nasi bang, sunnah juga ngarannya mengikuti makanan orang sini. Kenapa orang makan nasi kenyang? Nang dicari Nabi kenyangnya dengan gandum tadi. Nah itu sunnah juga secara hakikat, secara substansi. Amun orang secara hakikat, secara hakiki mengikuti sunnah Nabi, ya makan gandum juga. Orang bayi mamah,
Itu secara hakiki mengikut sunnah Nabi memakai imamah berjubah. Itu secara hakiki. Kenapa? Nabi memakai imamah, Nabi memakai jubah. Tapi secara substansi, secara tujuannya kenapa Nabi berjubah, berimamah? Karena Nabi lahir di tempat situ orang berjubah, berimamah. Maka Nabi mengikuti pakaian orang situ. Ketika kita mengikuti pakaian orang yang ada di zaman kita, itu sudah mengikut sunnah Nabi secara substansi. Kenapa Nabi berimamah? Kenapa Nabi berjubah? Karena mengikuti orang di zaman itu berjubah, berimamah. Nah, ada dua orang yang mengikuti sunnah Nabi secara hakiki, berjubah, berimamah. Itu mengikut sunnah Nabi menurut mereka. Tapi menurut orang yang mengikut sunnah secara substansi, Nabi berimamah berjubah karena mengikuti orang yang ada di zaman itu. Maka ketika kita mengikuti orang yang ada di zaman kita, misal orang bersarung baju koko di zaman kita, kita bersarung baju koko, itu juga mengikut sunnah sudah. Sunnah nang mana? Sunnah mengikuti Nabi memakai pakaian orang yang berada di zaman itu. Misal di Kota Bangol ini berkopiah hitam, pakaian adat orang, kopiahnya hitam, betapih. Ketika kita betapih berkopiah hitam itu sudah mengikut sunnah Nabi secara substansi, mengikut pakaian orang yang ada di zaman itu. Kenapa Nabi berimamah berjubah? Mengikut pakaian orang di zaman itu. Nah, sunnahnya itunya yang kita ikuti. Kalau orang yang secara hakiki melihat Nabi berimamah berjubah, kayak itu mereka mengikut sunnah. Nah, jadi sunnah itu ada secara hakiki, ada substansi. Contoh, Nabi makan gandum. Karena orang di zaman itu makanannya gandum, cuma tujuannya kenyang. Ketika kita makan nasi, juga tujuannya supaya kenyang, sudah menyamai Nabi sudah. Boleh pahamlah. Jadi amun orang yang berjubah berimamah itu mengikut Nabi sunnah secara hakiki, secara kenyataan yang dipakai oleh Nabi. Tapi ada orang mengikut sunnah secara substansi. Kenapa Nabi memakai imamah jubah? Karena mengikut orang yang ada di zaman itu. Misal seandainya di zaman itu makai batik juga. Mengikut pakaian orang ini ada sunnah secara hakiki, ada substansi. Pilih aja keduanya itu benar. Berjubah mengikut Nabi, mantap. Berimamah mengikut Nabi, mantap. Sunnah secara hakiki. Ada secara substansi mengikuti pakaian orang yang ada di zaman itu. Kenapa? Nabi berimamah berjubah tuh karena mengikuti pakaian orang di zaman itu. Nah, kita juga berkopiah, betapih, berkoko karena mengikuti orang di zaman ini. Itu pun mengikut Nabi secara substansi ngarannya. Jadi kada usah bebantah-bantahan itu, masih sama-sama aja. Mengikut sunnah Nabi juga, nang ini mengikut sunnah Nabi juga. Masa jangan bertelanjang aja. Cuma jangan nih kada memakai sunnah Nabi nih. Jangan, lihat dahulu orang. Kalau menurut orang substansi, justru beimamah berjubah kada mengikut sunnah Nabi menurut mereka. Kenapa? Kada mengikuti pakaian orang di zaman ini. Nah, jadi kada boleh menyalahkan orang. Kenapa ini kada mengikut sunnah Nabi pakaian nih? Kada boleh juga. Lihat dahulu, ini mengikuti orang di zaman ini ke pakaiannya. Oh, berarti mengikut sunnah Nabi juga. Mananya substansinya mengikuti pakaian orang di zaman itu. Kada boleh dipadahkan betapih berbaju koko, kada mengikut sunnah Nabi, kada beimamah, kada mengikut sunnah Nabi, kada boleh itu. Bahkan menurut substansi, orang yang beimamah berjubah di tengah orang yang kada beimamah, kada berjubah, mereka kada mengikuti sunnah. Kada mengikuti pakaian orang di zaman itu. Nah, jadi luas ilmu itu luas. Jadi kada kawa timbak sana timbak sini, ikam salah. Lihat dahulu. Makanya mazhab itu aja ada 4. Mazhab ini nang Mu'tabarah sekarang
Kalau dahulu banyak kada kehitungan mazhab itu. Ada Sufyan Tsauri, ada Rabi'ah, banyak mazhab dahulu, Ja'fari. Cuma sekarang yang tertinggal ada 4. Ini menunjukkan ilmu itu luas. Di dalam kitab Ghayatul Matlub, enggak situ aja dulu. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.